Oke, yang pertama mengoptimalkan website supaya bagaimana website kita itu bisa muncul di page pertama. Misalnya kalau kita ketik Google kan, itu muncul dia website kita tuh di paling atas pencarian. Nah, dan yang kedua, melakukan teknik SEO, yaitu membuat konten produk yang lengkap, yang ada foto-fotonya. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi ada itu produknya. Misalnya kayak kita produk baju nih, bajunya itu ya seperti apa bentuknya, kira-kira motifnya, lebih detailnya gimana. Oke, dan yang ketiga, menggunakan kata kunci yang sering muncul ataupun yang sedang trending. Kan pernah sempat itu waktu dulu Bapak Jokowi menggunakan jaket bomber kalau nggak salah itu namanya, kan trending. Pada toko itu buat nama produk produk tersebut jaket Pak Jokowi seperti itu. Dan yang keempat, memaksimalkan internal link, yang dimana di website tersebut ada internal link yang sama dengan produk yang awal dicari oleh konsumen. Kita cari jam yang versi Casio 1, katakan Casio 1, dan di internal link itu ada jam Casio versi 2. Jadi konsumen itu bisa membandingkan, nampaknya ini deh yang cocok nih. Lagian harganya beda-beda tipis, seperti itu. Seperti itu. Dan yang terakhir, menggunakan fitur ulasan ataupun yang bisa dilihat oleh konsumen yang udah nge-rating. Apakah benar nih produknya itu sesuai dengan yang ditampilkan di website tersebut. Jadi calon pembeli itu bakalan bisa melihat, wah nampaknya ini dari review tersebut bisa kita lihat nih bagus, nggak ada ulasan buruk. Kalaupun ada ulasan buruk itu beberapa, oh itu mungkin orang yang iseng ataupun orang yang nggak tahu benar tentang terkait produk tersebut asal komen seperti itu Bapak. Dari semua itu, itulah dari hasil diskusi kelompok kami Bapak. Terima kasih Pak. Oke, good ya. Good. Ini kelompok 1. Ada kelompok lain? Kelompok 6 izin coba Pak. Ya, silakan ditayangkan. Tapi ininya dalam bentuk Word nggak apa-apa Pak? Oke, nggak masalah. Baik, dari kelompok 6 itu menurut diskusi kelompok kami sebagai marketer menggunakan informasi untuk mengoptimalisasi dampak marketing digital atau digital marketing via search engine itu dengan cara yang pertama, poin yang pertama yaitu I use search engine to find specific manufacturer or product website, di mana yang pertama memberi kelompok kami setuju untuk memberikan kata kunci dan hashtag yang jelas dan sesuai dengan barang atau jasa yang kami tawarkan. Jadi kalau semisal nanti itu produknya namanya apa, kemudian kalau semisal jenisnya misalnya skincare, berarti ya kita ini skincare. Dia kalau semisal ada yang melakukan pencarian di search engine, nanti produk kita bisa menjadi first recommendation dari search engine-nya ini. Kemudian tidak takut membeli traffic atau booster search engine supaya ketika pembeli atau pengguna jasa melakukan pencarian menggunakan search engine, maka produk atau jasa kami yang kami tawarkan menjadi rekomendasi teratas dan menjadi dikenal. Nah, kemudian yang kedua itu 3 poin ini hampir sama, yaitu yang pertama adalah saya menggunakan search engine untuk mengumpulkan informasi sebelum saya melakukan transaksi online. Kemudian yang kedua, saya menggunakan search engine untuk mempelajari lebih jauh tentang produk atau jasa setelah melihat iklan dimanapun. Kemudian saya menggunakan search engine untuk mengumpulkan informasi sebelum saya melakukan transaksi offline di store atau dari katalog. Nah, ini kelompok kami setuju bahwa yang pertama memberikan deskripsi yang jelas dan sesuai dengan produk atau jasa yang kami tawarkan. Kemudian menyediakan kolom rating dan review di website produk yang kita miliki. Nah, untuk yang ini maksud kita adalah website resmi perusahaan kita.
atau kami. Kecuali kalau misal kita menggunakan pihak ketiga seperti e-commerce, itu kan sudah tersedia begitu. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan influencer. Influencer itu bisa melalui influencer sosial media bisa. Kemudian saya menggunakan search engine untuk menemukan harga terbaik untuk produk atau jasa tertentu. Yang pertama yaitu memberikan harga yang sesuai dengan kualitas dan yang kompetitif, yang dimana di mata kuliah sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa yang kita berikan atau yang kita barang yang kita tawarkan itu sesuai dengan harga yang kita berikan begitu. Kemudian menggunakan strategi harga charm pricing. Nah, charm pricing ini itu bukan hanya di toko offline dan namun di toko online juga sering digunakan, yaitu misal harganya Rp200.999 akan lebih terlihat lebih murah dibandingkan kita menuliskan 300.000 begitu. Kemudian saya menggunakan search engine untuk menemukan di mana saya bisa melakukan transaksi offline. Nah, ini yang pertama, memberikan informasi lokasi toko offline di website, produk, dan biososial media. Kemudian yang kedua, mendaftarkan lokasi toko offline di Google Maps atau di aplikasi yang menyediakan maps terkait agar mudah ditemukan. Kemudian saya menggunakan search engine untuk menemukan kupon, special sales, etc. atau even kalau misal ada groceries. Nah, di sini langganan kita setuju untuk melakukan langganan iklan berbayar untuk promosi bahwa terdapat diskon atau kupon atau ketika ada flash sale untuk menarik minat pembeli. Gitu Pak, terima kasih. Thank you ya. Thank you Mas Agus. Kemudian satu lagi mungkin sebelum saya kuliah. Satu kelompok lagi yang akan menyampaikan. Oke, baik, tidak ada ya. Saya akan melanjutkan materi kita, ya, materi sesi yang ke-7 ini ya. Oke. Di inovatif sudah terlihat ya materinya? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini sesi ke-7. Jadi kelas inovatif marketing management. Ya. Kita akan membahas mengenai personal selling, direct marketing. Ya. Saya akan beri contoh beberapa perusahaan yang sukses melakukan ini ya, terutama di personal selling-nya. Nah, tidak semua produk cocok ya menggunakan personal selling. Ya. Tapi seringkali perusahaan itu membuat mix yang tepat ya. Jadi beberapa proses itu masih menggunakan personal selling atau bahkan beberapa produk itu cocok menggunakan personal selling. Kemudian ada fenomena direct marketing ya. Direct marketing itu juga sangat menguntungkan karena memotong jalur distribusi yang panjang. Dan beberapa proses itu bisa dilakukan dengan langsung ya, tanpa menggunakan channel. Nah, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan direct marketing dan personal selling. Nah, direct marketing itu berarti saudara langsung menuju ke segmen yang ditargetkan. Ya, direct marketing itu Anda langsung berkomunikasi kepada segmen yang saudara targetkan. Nah, lewat apa? Lewat email. Dulu mail, ya, sekarang email, brosur, e-brosur, e-katalog, e-flyer, ya, database marketing, kemudian newsletter, kupon, sosial media, ya, bahkan sekarang WhatsApp, ya, berbagai platform
komunikasi ini bisa dilakukan, bisa dipakai. Texting campaigns that may be delivered through various online media. Ya, jadi direct marketing ini saudara berkomunikasi langsung kepada sasaran pasar. Nah, kemudian yang personal selling itu adalah di sini menekankan pada sales people. Jadi menekankan pada kekuatan orang, ya, sales force yang saudara miliki. Tentu keberhasilan personal selling itu harus mengupayakan skill, ability dari sales people-nya. Kemudian mereka juga perlu untuk meyakinkan customer, meyakinkan consumer, meyakinkan potential customer kita untuk membeli produk. Nah, ini ada proses ya, dari pendekatan sampai closing itu mereka harus tahu caranya. Nah, jadi direct marketing, personal selling ini menjadi komunikasi ya, cara komunikasi yang masih efektif untuk kita gunakan. Nah, ini contoh direct marketing yang bisa digunakan oleh beberapa produk di bawah ini. Contoh ya, misalkan saudara itu bekerja di sebuah real estate yang besar yang menjual apartemen mewah seperti ini. Tentu ini sangat cocok kalau menggunakan marketing langsung ya, direct marketing itu langsung menuju pada sasaran pasar yang kira-kira pas Anda tawari, pas Anda influence, pas Anda informasi mengenai produk-produk seperti ini. Tentu produk seperti ini, apartemen yang saudara lihat di sebelah kiri itu akan saudara perlu menjangkau customer yang cocok untuk membelinya. Jadi bukan informasi yang sifatnya widespread ya, widespreading information to many people gitu, tapi informasi yang ditujukan pada segmen yang betul-betul cocok dan potensi untuk membeli produk seperti ini. Jadi saudara baca ya di bawah itu, consider direct marketing when you want to reach suitable segments, like when selling prestigious apartments, insurance, or real estate. Nah, sama seperti misalkan jasa. Ya, saudara ingin menawarkan jasa misalkan insurance. Nah, insurance itu harus direct ya, harus direct pada sasaran konsumen yang saudara anggap cocok. Demikian pula jual perumahan. Nah, ini rumah untuk segmen siapa, ya rumahnya segede apa, semewah apa, apakah rumah ini akan ditinggali oleh single ya, sasarannya single atau siapa. Nah, ini sangat cocok ketika Anda menggunakan direct marketing. Kemudian yang kedua adalah personal selling ya, personal selling. Tadi sudah kita bahas sedikit. Jadi personal selling itu involves direct interaction with one or more prospective buyers for the purpose of making presentation, answering questions, and procuring order, dan bla bla bla, di situ ada detail. Jadi di sini jelas bahwa di dalam personal selling itu ada direct interaction between sales people sama prospective buyers. Itu ada komunikasi yang intens ya. Nah, ini cocok sekali lagi untuk produk-produk yang sangat beresiko. Nah, perceived risk bagi consumer itu akan menjadi kecil, menjadi diminimalkan ketika sales people saudara itu mampu meyakinkan prospective buyers. Jadi ini penting sekali untuk produk-produk yang
risikonya cukup tinggi. Risiko itu macam-macam ya, bisa risiko fungsional, atau harganya yang sangat mahal, ya toh harganya sangat mahal ketika ini dibandingkan dengan fungsi yang tidak bekerja dengan baik, maka ini menjadi risiko yang sangat tinggi. Atau berkaitan dengan kesehatan masa depan, atau berkaitan dengan kegagalan yang menyangkut estetika wajah seseorang, ya macam-macam ini. Jadi ini perlu sales people yang handal, yang punya skill yang bagus untuk meyakinkan buyer yang potensi seperti ini. Nah, personal selling is most effective tools at the later stage of the buying process, particularly in influencing buyer preference, conviction, and action. Jadi, saudara, di sini jelas ya. Jadi, people di situ adalah mempengaruhi orang, mempengaruhi buyer, mempengaruhi pilihan-pilihannya. Ya toh, kadang-kadang kita mau beli, misalnya konsumen itu mau beli mobil yang harga 200-an, tapi ternyata dengan influence itu preference-nya bisa berubah. Kok enggak yang 300? Ini 300 kan lebih atributnya lebih oke, lebih aman, dan ini lebih lebih lah. Pokoknya mereka itu menginformasikan sehingga preference buyer itu bisa bergeser. Dan yang tadinya belum yakin, akhirnya menjadi yakin, dan buyer itu juga akan mengambil satu tindakan yang tentu diinginkan oleh perusahaan. Itu personal selling ya. Oke, saya akan memberikan contoh perusahaan ini ya, example of successful companies of using personal selling technique ya. Ini Tupperware dan di bawahnya MW. Nah, kita kembali ke hal-hal yang sifatnya digital ya. Kemarin kita bahas berbagai hal yang kita memang penting, tidak bisa kita hindari. Digitalisasi di bidang marketing itu sangat masif, tetapi saudara lihat di sini bahwa personal selling itu di beberapa hal itu masih bekerja dengan baik. Jadi saudara lihat di sini, ini bukan kata-kata saya, tetapi saya ambilkan dari ahli marketing. Jadi although mass and digital communication provide many benefits, ya kita tidak bisa menaifkan digitalisasi ya, itu tidak bisa ditinggalkan. Tetapi personal communication itu juga pada akhirnya itu juga bisa jadi relevan dalam situasi tertentu untuk membangun kepercayaan dan mendorong action yang positif, yaitu membeli. Tentu membeli produk-produk yang biasanya targeted betul ya, targeted betul. Jadi produk atau jasa ini targeted betul. Nah, kalau saudara lihat di gambar, itu Tupperware dan MW itu menekankan pada persuasi personal. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana pendekatan Tupperware itu sangat sukses ya. Ini perusahaan internasional, perusahaan yang mendunia, perusahaan yang punya merek yang bagus, dan pendekatannya personal selling. Ya. Nah, jadi personal selling itu kenapa masih perlu kita pertimbangkan ya? Masih kita perlu pertimbangkan karena teknik ini masih memiliki beberapa keuntungan ya, kelebihan, advantages. Nah, yang pertama adalah customize. Jadi kalau saudara berkomunikasi secara personal itu kan bisa melayani secara customize ya. Bisa merespon kebutuhan-kebutuhan secara personal banget gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhannya itu sangat
apa ya, kalau orang pengen beli apartemen misalnya kan, pengen beli apartemen, mau di lantai berapa, mau apa dekorasi apa interiornya mau seperti apa, itu sangat customized dan ini perlu komunikasi interaksi dengan sales people kita secara intens ya. Kemudian yang kedua adalah orientasinya bukan apa penjualan sebenarnya, memang penjualan itu menjadi desire goal yang paling akhir ya, tetapi di dalam personal selling itu yang bagus itu akan membangun relationship. Jadi ada kalanya begini, customer itu di sesi komunikasi yang pertama nggak mau beli, tetapi ketika ada kesadaran, ada influence dari eksternal atau internal, pada akhirnya dia beli juga gitu ya. Jadi butuh waktu. Tetapi saudara ingat bahwa personal selling itu akan membangun relationship. Ketika relationship ini terbangun, maka kalau pada akhirnya customer itu beli, maka akan yang diingat adalah yang sudah membangun relationship tersebut. Kemudian respon oriented. Nah, kalau kita ini berinteraksi langsung, maka respon dari customer itu bisa langsung kita tanggapi. Contohnya pertanyaan-pertanyaan, atau contohnya keraguan, contohnya misalnya ketidaktahuan, misalnya ketidakyakinan. Itu bisa direspon langsung oleh sales people kita. Tapi bayangkan kalau keraguan itu dihadapi oleh mesin, pasti tidak bisa direspon secara langsung. Nah, gambar yang di sebelah itu menunjukkan bahwa di situ ada proses ya, proses yang sangat panjang ketika kita ini memprospek sampai pre-approach, kita mengenali customer kita itu siapa, ya, karena kalau kita tidak mengenali, maka kita akan presentasinya juga kurang tepat. Kita tidak mempresentasikan pada sesuatu yang dibutuhkan, kira-kira paling tepat dibutuhkan oleh target kita itu. Kemudian kita lakukan presentasi, kemudian persuasi, closing, kemudian tidak berhenti. Di situ ada relationship yang terus dibangun oleh perusahaan, oleh sales people kita sebagai wakil perusahaan dengan customer kita. Di situ ada servicing ya, servicing itu kelanjutan dari setelah customer kita beli ya, tidak langsung berhenti, tidak. Nah, ini satu proses yang berkelanjutan. Nah, saya akan kembali ke Tupperware lagi ya. Ini menjadi topik yang menarik hari ini karena dia menjadi perusahaan sukses yang melakukan baik itu direct selling, sekaligus dia menggunakan teknik personal selling. Nah, Tupperware itu apa sih? Dikenal karena awetnya, dikenal karena fleksibel, dikenal karena tidak berbau, ya, dikenal karena dia menggunakan bahan-bahan yang non-toksis, ya, non-toksis itu tidak beracun, ya. Kemudian bersih, rapi, ya. Ini manfaat yang lain. Jadi Tupperware itu ada benefit walaupun dia sedikit mahal atau jauh lebih mahal, ya, dibandingkan dengan kontainer-kontainer yang merek lain. Tapi dia berhasil kenapa? Dia berhasil karena menggunakan cara-cara yang tepat, yaitu menggunakan cara-cara orang-orang yang optimal, yang menawarkan, yang mengkomunikasikan produk itu pada sasaran pasar yang tepat. Nah, itu adalah beberapa saya garis bawahi, ya. Jadi didirikan 1946.
Kemudian customer itu didemonstrasi supaya mereka tahu betul produk ini apa, kelebihan-kelebihannya apa. Kemudian demonstrasi itu tujuannya bukan semata-mata langsung beli, bukan. Tetapi betul-betul komunikasi yang mereka diberi awareness mengenai kesadaran Tupperware itu kelebihannya apa. Setelah itu, saudara lihat di sini ya, yang saya garis bawahi. Tupperware itu juga sebenarnya kalau saudara beli Tupperware ini tidak mahal karena akan menjaga kesegaran makanan yang disimpan di situ, makanan lebih awet, kemudian makanan juga lebih sehat karena tidak ada toksit di situ. Kemudian pada saat microwave ini in ya, pada saat microwave ini in ya, ini Tupperware itu mengembangkan produk yang bisa dimasukkan di Tupperware langsung, dimasukkan di microwave langsung. Jadi makanan yang dibawa itu bisa langsung dipanaskan tanpa dipindah di kontainer yang lain. Nah, tentu tidak merusak kontainernya dan tidak menyebabkan makanan ini menjadi apa ya? Ada zat-zat yang ketika dipanaskan kemudian ada zat-zat racun yang masuk di makanan. Nah, ini tidak ada. Jadi ini dikembangkan. Nah, kemudian komunikasi itu bisa langsung ke ibu-ibu, tapi juga yang saudara lihat di bawah itu demonstrasi itu bisa dilakukan di toko-toko, di kantor-kantor, pada jam kantor. Dan ini menurut saya satu personal selling yang sangat inovatif ya, sangat inovatif dari Tupperware. Siapa tahu saudara punya produk yang saudara merasa bahwa personal selling ini paling cocok untuk berkomunikasi dengan sasaran pasarnya. Kemudian yang terakhir itu Tupperware itu ada produk-produk yang culturally distinct ya. Misalkan di bawah itu saudara baca itu khusus untuk menyimpan kimchi ya. Kimchi Anda tahu ya, ini makanan khas dari Korea atau dan lain-lain. Di Jepang itu terkenal bento ya, bento. Jadi ada Tupperware yang dikhususkan untuk menyimpan bento. Ini culturally distinct. Nah, tentu ini harus disampaikan ke sasaran pasar yang betul-betul cocok pas ya. Nah, ini yang kasus yang berikutnya itu adalah Yakult Ladies. Ya, tentu saudara pernah ya ketemu Yakult Ladies. Nah, jadi di personal selling itu sangat penting untuk mengelola orang sebenarnya. Jadi dari rekrut, mereka harus di training, mereka disupervise, mereka dimotivasi, mereka dievaluasi, dan akhirnya Yakult itu bisa mengelola ibu-ibu ya, ibu-ibu yang notabene itu tidak punya background marketing, ya, tidak punya background marketing, bahkan betul-betul ibu-ibu yang mereka itu mampu mampu menjelaskan dengan baik produk Yakult, kemudian bisa meyakinkan ibu-ibu yang lain untuk membeli Yakult. Dan kira-kira mereka itu juga merasa bangga kalau disebut Yakult Ladies. Mereka tidak merasa malu, ya, tidak merasa malu, bahkan merasa bangga ketika mereka dengan sepeda motornya itu berkeliling dari rumah ke rumah, dan mereka nggak merasa malu karena mereka tuh betul-betul di training, bekerja itu memberikan value, memberikan satu manfaat bagi orang lain, dan yang kamu jual ada produk bagus, dan ini betul-betul value, betul-betul nilai-nilai yang betul-betul mereka pahami secara internal. Nah, mereka
bekerja itu dengan rasa sukacita ya. Kalau kita lihat Yakult Ladies yang kita temui gitu ya, kita lihat di sehari-hari. Nah ini ya, jadi effective operating model with Yakult Ladies. Ini masih pada personal selling, ya. Kita masih membahas bagaimana kita perlu membangun satu kekuatan ya, satu kekuatan manusia kalau kita ingin menekankan pada personal selling. Nah, Yakult success over 80 years can be attributed to alignment of its business model unique. Mereka itu unik ya. Jadi female sales force-nya disebut Yakult Ladies. Dan di dunia itu ada berapa ladies? 80.000. Dan di Jepang sendiri ada 40.000 ya. Itu contoh gambar yang ada di Indonesia. Nah, Yakult Ladies yang menggunakan sepedanya kemudian menawarkan ke ibu-ibu yang lain. Nah, kesuksesan ini pada menciptakan kesuksesan perusahaan itu karena apa? Ya, the role ini model ini menciptakan kesuksesan untuk perusahaan karena apa? Yang pertama itu Salesforce ini menciptakan trust, ya, menciptakan trust terhadap produk Yakult, ya, di benak customer-nya. Nah ini pasarnya tentu adalah ibu-ibu yang lain. Nah kalau yang menyampaikan ini ibu-ibu, maka mereka akan lebih percaya. Kemudian yang kedua itu shifting fixed cost to variable cost. Ya, jadi female sales force yang disebut Yakult Ladies ini mungkin tidak digaji ya, tetapi mereka mendapatkan bonus yang besar. Jadi mereka penghasilannya variabel bukan fix. Kalau kita rekrut marketer itu gajinya fix kan, ada gaji tetap, tetapi kalau kita rekrut sales force seperti ini, maka kita menggeser fixed cost itu menjadi variable cost. Nah, ini kesuksesan ya dari model ini. Baik, ini yang perlu saya sampaikan untuk materi yang di pertemuan ke-7, yaitu personal selling dan direct marketing. Kemudian saya beri kesempatan untuk kelompok 6 untuk menyampaikan paparan presentasi mengenai paper yang ke-6. Oke, silakan. Izin share PowerPoint ya, Pak. Ya, silakan. Nanti saya beri waktu untuk pertanyaan ya. Pertanyaan, karena pertanyaan langsung dijawab. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung saja ditulis di chat ya. Tidak usah menunggu waktu presentasi selesai, tapi tulis saja langsung di chat ya. Jadi nanti di akhir pertemuan bisa langsung dipikirkan, bisa langsung dijawab. Oke, silakan kelompok 6. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Niko, sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena nanti ditakutkan suara saya akan terganggu. Baik, sudah terlihat ya Pak Niko dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, ada saya sendiri Elisna, kemudian ada Mas Sugianur, kemudian Mas Agus dan Mas Joseph, dan terakhir adalah Mbak Yola. Nah, jadi kami akan mempresentasikan artikel 6. Jadi artikel 6 ini judulnya adalah The Use of Technology in Direct Selling Marketing Channels, Digital Avenues for Dynamic Growth. Jadi dynamic growth ini pertumbuhan yang secara aktif terus-menerus mengikuti perubahan yang ada, begitu. Oke, next slide, Mas. Nah, hal yang akan kita bahas ada 9 poin. Yang pertama adalah introduction, kemudian yang kedua adalah conceptual framework of direct selling companies, kemudian yang ketiga adalah the role of technology in innovative
business model, kemudian yang keempat adalah sales performance and technology, kemudian yang kelima adalah the moderating role of salesperson experience, kemudian yang keenam adalah the role of relationship quality on sales performance, kemudian yang ketujuh adalah method, kemudian yang kedelapan analyze and result, dan yang terakhir adalah discussion and conclusion. Oke, next slide, Mas. Nah, langsung saja akan kita masuk pada introduction. Jadi, penulisan artikel ini dilatar belakangi oleh adanya teknologi. Jadi, ada apa sih sebenarnya dengan teknologi? Nah, mengapa kok artikel ini mengangkat isu tentang teknologi? Jadi, teknologi ini mengubah industri, menantang saluran pemasaran tradisional, dan menyediakan jalan digital untuk pertumbuhan yang dinamis. Nah, seperti yang kita rasakan bersama bahwa perkembangan teknologi ini sangat berasa sekali ya teman-teman, dan juga berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Nah, baik dalam berinteraksi, bekerja, ataupun berbelanja. Nah, kalau misalkan kita flashback mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, perkembangan teknologi ini belum seperti sekarang ini. Nah, contohnya untuk berkomunikasi pun kita kalau zaman dulu harus ke wartel dulu. Nah, untuk menelpon orang yang berada jauh, misalkan di luar pulau, seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang kita tinggal memencet handphone sambil tiduran pun bisa kita lakukan. Bahkan untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di berbeda negara, itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Nah, kemudian untuk berbelanja. Nah, zaman dulu kita belum mengenal yang namanya e-commerce. Zaman dulu kita belum mengenal yang namanya kemudahan berbelanja online. Nah, jadi kalau zaman dulu nih mungkin kita berbelanja kan harus datang ke toko, kemudian memilih-milih barang, dan apalagi kalau nanti tokonya rame, nah mesti kan kita harus antri dulu. Nah, kalau sekarang dapat kita lakukan dengan mudah sekali ya. Kita hanya tinggal memencet handphone, kemudian memilih barangnya dari handphone, nah kemudian nanti membuat pesanan, dan sekitar 2 hari atau 3 hari itu barang akan sampai ke rumah kita, seperti itu. Nah, jadi mengapa teknologi ini mengubah industri? Nah, karena teknologi ini mampu mempercepat proses produksi dan juga distribusi, kemudian teknologi ini juga dapat mempercepat proses penyampaian informasi, kemudian juga mempermudah mendapatkan informasi terkait dengan produk, kemudian dari sisi perusahaan ini teknologi juga dapat mempermudah untuk melakukan riset tentang selera konsumen, kemudian juga menetapkan target pasar. Nah, jadi dari situ perusahaan ini mengambil kesempatan untuk berbagi sumber daya dan juga meningkatkan keuntungan dari transaksi konvensional di antara pasar yang terhubung secara digital menggunakan teknologi. Oke, nah kemudian selanjutnya industri dengan pertumbuhan teknologi ini sering dikaitkan dengan sharing ekonomi, digital matching firms atau access-based business model. Jadi sharing ekonomi ini merupakan komunitas orang-orang yang berbagi produk atau layanan melalui marketplace, nah yang terhubung secara digital peer-to-peer. Nah, maksudnya di sini adalah contohnya platform free cycle. Nah, jadi platform ini itu merupakan organisasi nirlaba yang melayani membantu orang untuk mengurangi jumlah barang yang dapat mereka buang atau dapat mereka sumbangkan kepada orang lain. Jadi di platform ini nanti masing-masing orang itu dapat memposting barang mereka yang sekiranya itu sudah tidak mereka butuhkan, tapi mungkin barang itu masih berguna untuk orang lain. Jadi nanti ada orang lain yang dapat meminta barang itu gitu. Jadi mereka saling menukar-nukar barang di situ. Nah, itu dilakukan secara gratis. Oke, nah kemudian digital matching firm ini merupakan perusahaan yang menyediakan platform digital untuk memfasilitasi penyedia layanan itu menggunakan aset pribadi dengan konsumen. Nah, contohnya seperti Airbnb dan Traveloka. Jadi kan kalau Traveloka ini ada penyedia hotel, kemudian Traveloka ini menyediakan aplikasi yang menjembatani antara si penyedia hotel dengan konsumen. Jadi nanti konsumen bisa melakukan booking hotel itu melalui Traveloka. Nah, kalau Airbnb sendiri itu merupakan mirip seperti Traveloka, tapi lebih fokusnya ke persewaan perumahan. Jadi sewa rumah seperti itu. Oke, nah selanjutnya penggunaan teknologi atau platform digital ini yang tidak hanya terjadi di
share marketing, share ekonomi atau digital matching form ya. Tetapi penggunaan teknologi ini juga memicu evolusi pada direct selling. Nah, untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi direct selling sekarang pun sudah mengadopsi teknologi untuk melakukan penjualannya. Nah, kemudian popularitas platform digital ini telah mengganggu saluran distribusi tradisional, meningkatkan meningkatkan jangkauan jaringan sosial dan mengubah cara orang berinteraksi. Nah, jadi misalkan nih kalau kita ingin membeli produk skincare, nah mungkin kita perlu mengunjungi toko retail dulu nih pada zaman dahulu. Jadi perusahaan ini mendistribusikan produknya ke toko-toko retail dulu. Nah, kemudian baru ke konsumen. Nah, kalau saat ini dengan adanya platform digital, nah kita kan hanya perlu mengunjungi official store-nya di e-commerce, jadi tidak perlu ke retail. Nah, maka dari itu mengapa popularitas platform digital ini dapat mengganggu saluran distribusi tradisional. Oke, next slide, Mas. Nah, selanjutnya, model bisnis tradisional seperti direct selling ini telah meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk menjangkau konsumen. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Niko, direct selling ini merupakan saluran di mana perusahaan ini bertukar produk dan layanan dengan konsumen ini melalui pengusaha mikro seperti independent kontraktor atau freelance seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah pemasaran perumahan itu kan mereka memakai direct selling. Nah, kemudian perusahaan direct selling ini di Amerika Serikat ini menghasilkan sebanyak 36 miliar dolar per tahunnya. Jadi lumayan banyak. Kemudian sekitar 20 juta orang di Amerika Serikat ini juga terlibat dalam organisasi ini sebagai independent kontraktor seperti direct selling. Nah, mungkin seperti seseorang yang memasarkan produk dari perusahaan kepada konsumen langsung. Nah, perusahaan direct selling ini juga terus mengalami kestabilan jumlah representatif direct selling. Nah, kemudian keterlibatan dalam direct selling ini terus memiliki daya tarik yang kuat. Dengan 70% direct selling ini melaporkan bahwa peluang tersebut memenuhi atau melebihi harapan mereka. Jadi, misalkan mereka mengira direct selling itu cuma 50%, nah, tetapi ternyata direct selling ini mampu melebihi harapan dari si penjualnya tersebut. Nah, karena adanya dampak industri direct selling ini terhadap pengusaha mikro dan ekonomi, maka penting untuk mengeksplorasi evolusinya lebih lanjut. Nah, meskipun ada banyak kesamaan dalam model bisnis sharing ekonomi, yang tadi sharing ekonomi itu kan menyediakan akses berdasarkan aplikasi dan juga perusahaan direct selling, tetapi juga ada beberapa perbedaan dalam sharing ekonomi dan juga direct selling. Nah, sama seperti dengan model bisnis sharing ekonomi, nah jadi teknologi ini juga mendorong konektivitas network yang memungkinkan baik penjual ataupun konsumen ini dapat mengakses satu sama lain sebaik jalur eksklusif. Nah, sebaliknya, meskipun sharing ekonomi ini menyediakan akses ke layanan, tapi direct selling ini juga memberikan kepemilikan produk. Nah, sehingga independent kontraktor ini menjadi peer connected seller yang memperluas cakupan sistem distribusi perusahaan direct selling untuk dan juga untuk meningkatkan interaksi peer to peer. Jadi si sellernya ini menjadi kayak seperti jembatan antara perusahaan dan juga konsumennya, dan juga pelaku dari direct selling ini mampu memperluas jangkauan konsumennya. Nah, kemudian interaksi jaringan ini pada akhirnya akan mendorong pendukung merek yang membantu menciptakan partisipasi dalam ekonomi exchange, dan juga dengan menggunakan kecepatan dan kualitas arus informasi melalui teknologi, ini akan lebih memajukan perolehan prospek, kemudian dapat mengembangkan hubungan, dan juga pemrosesan pesanan ini akan menjadi lebih cepat. Jadi sekarang ini kan
direct selling ini juga sudah menggunakan atau mengadaptasi teknologi dalam praktiknya. Jadi mereka dapat mengiklankan produknya di sosial media. Nah, dengan seperti itu, maka mereka dapat menjangkau konsumen yang lebih luas lagi dibandingkan dengan jenis pemasaran yang tradisional dengan misalkan menyebar brosur seperti itu. Oke, next slide, Mas. Nah, rumusan masalah dalam artikel ini ada 3. Yang pertama yaitu, apakah teknologi mengubah direct selling untuk membantu model direct selling ini tetap kompetitif? Kemudian yang kedua, apakah teknologi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan di antara konsumen atau calon penjual langsung? Kemudian yang ketiga, apa peran teknologi dalam efisiensi dan efektivitas direct selling? Nah, misalnya untuk merekrut penjual langsung, kemudian mempertahankan penjual langsung, kemudian merekrut konsumen, dan juga mempertahankan konsumen. Oke, next slide, Mas. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana digital technology memungkinkan direct selling untuk membuat dan memelihara hubungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai conceptual framework of direct selling companies. Next, Mas. Pertama, ada penjualan langsung dibudidayakan melalui hubungan dan memberikan peluang pemasaran yang berpusat pada pelanggan. Jadi pemasaran yang berpusat pada pelanggan tersebut ini mengacu pada produk atau layanan yang secara strategis disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para si pelanggan tersebut. Sehingga dapat mendukung upaya relasional bagi perusahaan dan konsumen. Kemudian perusahaan yang menyadari keberhasilan dalam mengelola hubungan dan mempertahankan anggota yang puas tersebut dapat mengurangi penarikan potensial dari hubungan melalui peningkatan komitmen dan kepercayaan di antara mitra. Kemudian pemasaran hubungan yang sukses sangat penting karena penjual itu langsung dapat terlibat dalam posisi yang unik mewakili konsumen, mewakili pengusaha mikro, dan dapat mewakili perusahaan direct selling itu sendiri. Jadi dalam 3 kapasitas penjualan langsung ini atau direct selling ini, adopsi teknologi canggih itu sangat berfungsi sebagai sumber daya yang strategis untuk memperluas hubungan jangka panjang antara penjual dengan si konsumennya. Kemudian teknologi telah memperluas kesempatan untuk penjual agar terlibat dengan konsumen di luar interaksi pribadi. Jadi direct selling ini pada saat ini berkembang sangat pesat dengan penggunaan teknologi. Jadi seperti yang dikatakan Elisna tadi, seperti menggunakan Airbnb atau Traveloka contohnya, atau bisa juga direct selling dilakukan dengan perangkat seluler dan media sosial seperti yang dijelaskan oleh Pak Niko pada materi yang diberikan beliau tadi. Sehingga penggunaan teknologi ini melahirkan komunitas merek customer to customer. Nah, di mana komunikasi ini sangat dihargai gitu. Kemudian direct selling ini mengandalkan kombinasi metode untuk menyertakan teknologi yang didukung perusahaan serta penggunaan pribadi untuk meningkatkan komunikasi dan strategi penjualan. Selanjutnya, teori pemasaran relasional menyatakan bahwa perilaku pelanggan
didasarkan pada kekuatan hubungan antara sebuah perusahaan dan konsumennya, dan didasarkan pada interaksi diadik dalam hubungan jaringan. Jadi di sini dilakukan komunikasi interpersonal antara pembeli dengan penjual, sehingga memungkinkan untuk memberikan perhatian yang sehingga didapatkan perhatian yang dapat dipersonalisasi agar memajukan hubungan pelanggan. Jadi komunikasi antara penjual dan pembeli ini dapat meningkatkan pemahaman dan menghasilkan kepercayaan di antara keduanya. Kemudian kekuatan hubungan pelanggan meningkatkan potensi bagi pelanggan untuk tetap menjalin hubungan dan mendorong kerjasama antar pihak. Jadi mempertimbangkan fungsi tenaga penjual, tenaga direct selling ini, jadi mempertimbangkan fungsi tenaga direct selling ini, hubungan dan komunikasi yang kuat antara penjual dan pembeli sangat penting, karena terdapat peluang dan pertumbuhan organisasi yang dibangun di atas hubungan dengan orang-orang yang ada dalam jaringan tersebut. Next, Mas. Ini adalah kerangka atau model konseptual yang nantinya lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mas Agus. Next. Draw of technology and innovative business. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, pada penelitian terdahulu itu terdapat dua aliran penelitian. Yang pertama, aliran yang berfokus pada adopsi teknologi, yaitu di mana para peneliti melakukan pemeriksaan anteseden yang mendorong karyawan untuk mengadopsi teknologi. Kemudian aliran yang kedua adalah untuk menyelidiki hasil penggunaan teknologi yang digunakan oleh karyawan dan perusahaan. Nah, di sini penulis menemukan hubungan yang signifikan antara penggunaan teknologi, manajemen hubungan pelanggan, dan kinerja tenaga penjual itu ada karena terdapat variabel moderasi dan mediasi. Kemudian yang menarik adalah beberapa penulis menemukan hasil yang berbeda-beda pada penelitian sebelumnya. Misalnya seperti Speyer dan Penkates pada tahun 2021 meneliti adopsi dan kegagalan teknologi otomasi tenaga penjualan. Hasil mereka menunjukkan beberapa hubungan antara kesesuaian teknologi dengan hasil subjektif dan objektif. Kemudian Aher et al. Pada tahun 2004 menemukan bahwa penggunaan teknologi manajemen hubungan pelanggan pada awalnya memiliki dampak positif pada kinerja penjualan. Namun setelah dilakukan pengamatan pengembalian yang semakin berkurang dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan setelah dilakukan pengamatan pengembalian, maka dari waktu ke waktu itu terdapat mengakibatkan penurunan kinerja penjualan. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agus.
Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kinerja penjualan dan teknologi, di mana beberapa penelitian sebelumnya mereka mostly itu terkait tentang seputar keefektifan tenaga penjualan, yang di mana mereka berfokus terutama pada individu di bidang penjualan personal atau pribadi versus penjual langsung dalam perusahaan. Nah, tema-tema penelitian penjualan yang sangat berkembang sampai saat ini yang kita ketahui itu mereka mostly berusaha untuk memahami hubungan antara tenaga penjualan, kemudian teknologi dan pembeli atau perusahaan pembeli. Nah, yang dimana mereka semua sepakat bahwa berkomunikasi melalui pertukaran informasi itu merupakan salah satu hal vital atau hal yang sangat penting atau fungsi penting untuk mengelola hubungan antara pembeli dengan penjual yang bisa menjangkau batas peer-to-peer atau rekan-rekan begitu. Nah, kemudian ketika pelanggan menganggap penjual itu memberikan waktu dan usaha atau istilahnya menginvestasikan waktu dan usaha, mereka didorong untuk tetap berada dalam hubungan untuk membalas perilaku tersebut. Nah, yang dimana penggunaan teknologi menyediakan kapasitas untuk mendukung atau support investasi penjual melalui aliran informasi yang efisien dan efektif atau efektif dan efisien. Nah, mempertimbangkan kemajuan teknologi yang penting dan di mana kita mengetahui untuk di artikel dijelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir ada kebutuhan untuk lebih memahami evolusi hubungan penjualan langsung dalam ekonomi berbagi atau sharing ekonomi yang tadi sudah dijelaskan. Salah satu contohnya mungkin Airbnb, kemudian Grab, Uber, dan lain-lain. Nah, dengan memeriksa dampak teknologi, nah peran dan persyaratan pekerjaan organisasi di antara tenaga penjualan profesional dan penjual langsung secara inherent berbeda. Nah, misalnya penjual profesional dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas spesifik yang didelegasikan atau yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Penggunaan teknologi tertentu seringkali diberikan atau dimanfaatkan oleh perusahaan terkait. Namun untuk penjual langsung itu lebih ke mereka bekerja secara mandiri dengan mewakili perusahaan yang pada akhirnya bertindak untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi mereka mungkin bisa itu lebih ke how many quantity you sell, itu mereka akan gaji mereka atau pendapatan mereka akan bergantung pada hal tersebut begitu. Kemudian selain itu penggunaan teknologi bertindak sebagai katalisator untuk membantu tenaga penjualan dalam bekerja yang lebih yang smarter melalui komunikasi yang lebih efektif seperti dalam memberikan informasi atau mendistribusi informasi secara tersusun atau istilahnya sistematis. Nah, beberapa para ahli berpendapat bahwa ada 2 teknologi sentral. Yang pertama yaitu teknologi manajemen hubungan pelanggan, dan yang kedua yaitu teknologi otomatisasi tenaga penjualan. Nah, yang pertama itu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan teknologi informasi yang mendukung untuk mengelola hubungan pelanggan. Nah, teknologi penjualan sebagai teknologi yang merupakan teknologi yang dapat to facilitate atau memfasilitasi kinerja tugas penjualan.
dalam konteks penjual langsung, teknologi yang disponsori perusahaan penjualan langsung, itu misal contohnya adalah misal di situs web pemesanan online, kemudian yang dimana teknologi yang dipandu sendiri oleh penjual langsung, misalnya bisa saja sosial media atau seluler, merupakan contoh dari definisi yang dapat memberikan dasar untuk memeriksa penggunaan teknologi. Nah, kemudian ada tiga elemen. Ada tiga elemen. Penggunaan teknologi bergantung pada sejauh mana teknologi tersebut digunakan secara kolektif yang menghubungkan jaringan pelanggan ke penjual langsung begitu. Nah, penggunaan sistem mencerminkan tiga elemen. Yang pertama yaitu frekuensi, yang mewakili sejauh mana teknologi digunakan, atau frequently. Kemudian rutinisasi, yaitu menangkap adopsi teknologi ke dalam rutinitas dalam to decide decision atau mengambil kesepakatan atau keputusan begitu. Nah, sementara infusi ditentukan oleh tingkat penggunaan yang dimaksimalkan untuk melakukan tugas. Nah, ada beberapa there were 10 hypotheses were elaborated, atau ada 10 hipotesa yang dielaborasi yang terkait. Yang pertama dari 1A sampai 2B, yaitu teknologi perlu menjadi komponen yang tertanam dalam peran penjualan langsung karena komunikasi itu dianggap sebagai hal yang vital. Nah, di mana teknologi mampu memfasilitasi perilaku penjualan. Dari situ ada 4 hipotesa yang dibuat di artikel ini, yaitu dari 1A sampai 2B. 1A yaitu penggunaan teknologi oleh penjualan langsung atau frekuensi, rutinisasi, dan infusi akan memiliki dampak positif atau efek positif dalam meningkatkan kualitas hubungan atau kepercayaan dan kepuasan di antara konsumen. Nah, kemudian hipotesis yang 1B itu penggunaan teknologi oleh penjual langsung atau frekuensi, rutinisasi, dan infus akan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas hubungan antara kepercayaan dan kepuasan di antara kontraktor independen yang disponsori. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis 2A, itu penggunaan teknologi oleh penjual langsung atau frekuensi, rutinisasi, dan infusi akan memiliki dampak positif atau efek positif pada kinerja manajemen hubungan, misalnya retensi, akuisisi di antara konsumen. Yang kedua B, itu penggunaan teknologi oleh penjual langsung atau frekuensi, rutinisasi, dan infusi akan memiliki efek positif atau dampak positif pada kinerja manajemen hubungan atau retensi, akuisisi di antara kontraktor independen yang disponsori. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu peran moderasi dari pengalaman tenaga penjualan. Nah, beberapa expert menyatakan di artikel ini bahwa pengalaman dapat mempengaruhi kinerja tenaga penjualan. Yang saya sendiri sangat setuju dengan pernyataan expert ini karena experience sometimes matter. Nah, oleh karena itu diantisipasi bahwa tenaga penjualan langsung dengan pengalaman yang lebih besar harus mampu melakukan pertukaran pelanggan dengan peningkatan kedalaman dan keluasan atau keluasan interaksi antara penjual dan pelanggan. Nah, sebaliknya tenaga penjual langsung yang kurang berpengalaman akan cenderung tidak memanfaatkan pengetahuan organisasi. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, ada 4 hipotesa kembali yang dibuat.
yaitu pertama, pengalaman memiliki pengaruh moderasi positif pada hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas penggunaan yang dirasakan oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu pengalaman memiliki pengaruh moderasi positif pada hubungan antara penggunaan teknologi dan kualitas hubungan yang dirasakan oleh kontraktor independen yang disponsori. Nah, perbedaannya apa antara 3A sama 3B? Yaitu yang pertama itu yang dirasakan oleh konsumen only. Nah, yang kedua yaitu dirasakan oleh kontraktor independen yang disponsori. Nah, kemudian yang selanjutnya di 4A itu pengalaman memiliki pengaruh positif atau berdampak positif pada hubungan antara penggunaan teknologi dan konsumen. Kemudian pengalaman yang terakhir yaitu pengalaman memiliki pengaruh moderasi positif atau berdampak positif pada hubungan antara penggunaan teknologi dan manajemen hubungan kontraktor independen yang disponsori. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran kualitas hubungan pada kinerja penjualan, yang dimana penelitian atau previous research itu saling bertentangan yang menyebabkan adanya pertanyaan wondering why begitu, karena ada pertentangan antara hasil dari riset sebelumnya. Oleh karena itu terbuatlah dua hipotesa baru. Yang pertama yaitu kualitas hubungan pelanggan yang dipersepsikan berpengaruh positif atau berdampak positif terhadap kinerja manajemen, maksud saya manajemen hubungan pelanggan konsumen. Nah, kemudian yang terakhir yaitu persepsi kualitas hubungan pelanggan berpengaruh positif atau berdampak positif terhadap performance, maksud saya kinerja manajemen hubungan antar pelanggan kontraktor independen yang disponsori. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan untuk metode, akan dipresentasikan sama rekan saya. Terima kasih, Pak. Saya potong sebentar untuk kelompok 6 itu sudah ada 2 pertanyaan ya dari Andrian dan Yosua. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya masih tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, karena ini langsung direspon. Harapannya banyak pertanyaan, kita masih punya waktu sampai jam 8 ya, setengah 9 ya, masih punya banyak waktu sebenarnya. Oke, saya masih beri kesempatan, ini sudah selesai ya presentasinya? Untuk saya sudah, Pak, namun selanjutnya akan bisa dilanjutkan ya? Iya, Pak. While I'm compiling ininya, Pak, pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, saya melanjutkan presentasi Pak Niko ya. Ya, selamat malam teman-teman sekalian, selamat malam juga. Nah, di sini bagian saya itu adalah metode penelitian pada beliau ini. Nah, pengambilan sampel dan pengumpulan data penelitian ini adalah data yang dikumpulkan mewakili perusahaan penjualan langsung. Yang kedua, responden diharuskan berusia di atas 18 tahun dan memiliki sebagai kontraktor independen di AS secara total. Data pada perusahaan ini berhasil mendapatkan data 114 responden dari perusahaan tersebut dan usia responden adalah 38 tahun, terdiri dari 69% wanita dan 31% pria. Ya, next. Next. Dan selanjutnya adalah analisis dan hasil pada penelitian. Nah, hasil uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan kuesioner ini sah atau dapat dikatakan valid ya. Dan dapat dilihat dari hasilnya, seluruh hasil menunjukkan lebih dari 0,5 dan
bisa dinyatakan valid dari setiap variabel yang ada, dan kemudian uji reliabilitasnya sendiri semuanya menunjukkan hasil yang reliable karena lebih dari 0,7, yang paling dapat dilihat 0,9, lebih dari 0,7. Dan penelitian ini dari validitas, reliabilitas, dan uji hipotesisnya sampai ke uji moderasinya semuanya menggunakan Smart LS yang ketiga. Ya, next. Dan di sini adalah metode penelitiannya. Next. Nah, ini adalah hasil dari penelitian ini. Dapat dilihat penggunaan teknologi mempengaruhi secara positif customer perceived relationship quality yang memiliki p-value 0,00 ya. Yang kemudian hipotesis 1B, penggunaan teknologi berpengaruh terhadap IC, perceived relationship quality. IC itu independent kontraktor, yang adalah perusahaan dari penjualnya. Jadi teknologi yang digunakan terhadap manajemen penjual itu mempengaruhi kualitas terhadap hubungan antara dirinya dan konsumennya. Dan hubungan-hubungan penggunaan teknologi berpengaruh langsung dan positif terhadap setiap variabel yang ada, kecuali variabel dari moderasi yang hanya itu adalah pengalaman penjual, itu tidak memperkuat semuanya karena lebih dari 0,01 berarti dinyatakan moderasi tersebut dinyatakan tidak diterima, atau bisa dikatakan tidak dapat memperkuat hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, hipotesis 5A dan 5B, penelitian ini juga meneliti pengaruh hubungan antara customer relationship quality dan terhadap customer relationship management, customer relationship performance. Itu adalah kualitasnya. Ternyata tidak terdapat hubungan positif dari antara variabel tersebut. Dan kemudian variabel 5B, IC perceived relationship quality, dan ternyata berhubungan positif terhadap CRM, IC relationship performance. Karena hasil yang ditunjukkan melebihi standar yang dibutuhkan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang presentasi diskusi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Joseph. Selamat malam Pak Niko dan selamat malam teman-teman. Di sini saya Yola Audia akan melanjutkan presentasi. Di sini diskusi. Penggunaan teknologi yang diukur dalam penelitian ini mencakup lebih dari satu solusi, yaitu pelanggan manajemen hubungan dan tenaga penjualan. Membangun teori pemasaran hubungan, penggunaan teknologi oleh penjual direct selling dieksplorasi dan diuji. Peneliti menemukan bahwa melalui teknologi, banyak perusahaan direct selling telah berevolusi dan berkembang pesat di pasar distribusi dan setara dengan model bisnis sharing ekonomi. Implikasi teoritis, hasil penelitian peneliti ada 3. Pertama, studi ini memperluas saluran penjualan dan pemasaran. Penelitian ini untuk menguji industri direct selling yang terus berkembang pesat di distribusi peer-to-peer, dan bagaimana hal itu secara setara dengan bisnis berbasis akses sharing ekonomi model. Hasil menunjukkan bahwa teknologi mendorong model perusahaan direct selling ke dalam model bisnis sharing ekonomi berbasis akses sebagai penghubung pertukaran peer-to-peer, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjualan langsung dalam menjangkau konsumen. Menurut Herr dan kawan-kawan 2009, tenaga penjualan mengakui bahwa alasan utama menggunakan teknologi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perusahaan direct selling dan masing-masing dan independent kontraktor
mendapat manfaat dari jejaring sosial dan diperluas upaya komunikasi yang diizinkan melalui penggunaan teknologi. Jelas bahwa direct selling bergantung pada teknologi dan hubungan untuk menjadi sukses dan berkembang dari aktivitas dalam sharing ekonomi. Kedua, meskipun pengalaman tidak memoderasi hubungan teknologi dan kontraktor dependen dirasakan kualitas hubungan, manajemen hubungan pelanggan kinerja atau hubungan kontraktor dependen kinerja manajemen, pengalaman tidak berdampak negatif pada kekuatan penggunaan teknologi dan pelanggan kualitas hubungan yang dirasakan. Misalnya, ketika direct selling mendapatkan lebih banyak pengalaman, tanggapan mereka untuk membangun kepercayaan dan kepuasan dengan konsumen dikembangkan melalui proses belajar alternatif dan kemampuan. Pengalaman bisa memberikan direct selling kapasitas untuk menjadi lebih adaptif dalam merespon dengan kebutuhan dan keinginan konsumen di luar melalui teknologi, sehingga mengurangi kebutuhan penggunaan teknologi dalam mengembangkan hubungan. Ketiga, menurut hasil penelitian penggunaan teknologi secara keseluruhan memiliki dampak positif pada konsumen atau sponsor kualitas hubungan yang dirasakan kontraktor independen dan kinerja hubungan pelanggan. Saat mengevaluasi kualitas hubungan, hasil menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan dan kepuasan bukanlah persyaratan untuk meningkatkan kinerja manajemen hubungan pelanggan, dan juga tidak berdampak pada kinerja manajemen hubungan antara kontraktor independen. Selanjutnya, Mas. Di sini ada implikasi manajerial. Tujuan dari penelitian ini untuk memeriksa bagaimana teknologi canggih mengubah saluran pemasaran direct selling tradisional. Hasil memberikan wawasan bahwa penggunaan teknologi dalam direct selling setara dengan penggunaan teknologi dalam pemasaran sharing ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, percaya bahwa sangat mungkin bahwa efisiensi dan efektivitas penjualan mereka akan menurun karena mempertimbangkan pertumbuhan industri direct selling melalui penggunaan situs web online atau aplikasi digital tampaknya menguntung bagi perusahaan penjualan langsung untuk mendorong penggunaan teknologi di antara kontraktor dependennya. Organisasi direct selling dan pemimpin tim direct selling harus mengadvokasi adopsi teknologi di antara kontraktor independen mereka yang memungkinkan koneksi jaringan diperluas. Keterbatasan. Meskipun penelitian ini merupakan kontribusi untuk literatur, akan bermanfaat untuk masa depan untuk secara khusus mempertimbangkan dampak setiap kategori pada hasil pelanggan atau tenaga penjual. Selain itu, ada data cross-seksional membatasi hasil untuk mencerminkan suatu titik. Dan selanjutnya ada penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dilaporkan sendiri untuk menjawab item survei. Untuk penelitian selanjutnya di masa depan, untuk memasukkan data, menangkap perspektif dari penjualan langsung dan pelanggan. Selanjutnya, Mas. Kesimpulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya dan efektivitas penggunaan teknologi dalam memajukan direct selling sebagai saluran pemasaran yang kompetitif. Banyak direct selling berkembang menjadi hubungan berbasis teknologi yang ditingkatkan pada dukungan situs web sebagai koneksi aplikasi web yang membuat pelanggan tetap dekat. Direct selling dibedakan dari sharing ekonomi karena sebagian besar produk yang dijual melalui pasar berbasis kepemilikan seperti kosmetik, suplemen nutrisi, atau perhiasan sebagian besar adalah produk berbasis kepemilikan versus produk berbasis akses. Hardik dan Schenkel 2017 menunjukkan bahwa konsumen di pasar berbasis akses versus berbasis kepemilikan dipengaruhi secara berbeda oleh daya tarik yang mencerminkan kepribadian merek. Oleh karena itu, variabel mediasi dan mediasi tambahan berpotensi mempengaruhi keterlibatan direct selling, karena teknologi yang lebih maju digunakan dalam direct selling. Pada studi masa depan harus dipertimbangkan
karena sikap konsumen terhadap kepemilikan di pasar direct selling berpotensi berbeda dari konsumen yang memperoleh produk serupa melalui pasar berbasis akses. Studi saat ini memang menetapkan peran penting penggunaan teknologi dalam menghubungkan penjualan konsumen. Teknologi menyediakan metode komunikasi yang efisien dan efektif antara konsultan independen dan konsumen. Karena penggunaan teknologi terus berkembang, sangat penting bagi perusahaan, direct selling, dan konsultan independen untuk memahami perilaku dan platform penting untuk membina hubungan dan meningkatkan kinerja. Next, Mas. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Saya kembalikan kepada Pak Niko. Oke, apakah sudah ada pertanyaan yang sudah bisa dijawab kelompok 6 dari 3? Sudah ada, Pak. Ya, oke. Sudah ada, Pak. Ya. Silakan direspon langsung. Pertanyaan dari siapa? Jawabannya apa? Mbak Elisna. Baik, Halo. saya itu ya, Mas. Boleh, boleh. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Waude. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Anda, misalkan kalian sebagai seorang penjual suatu produk, bagaimana cara Anda memastikan usaha kalian berjalan dengan lancar dan dengan menerapkan direct selling? Nah, jawaban dari kami tentu saja keberhasilan usaha itu kan ditentukan oleh berapa banyak produk yang terjual. Nah, misalkan kita menerapkan direct selling tetapi tidak ada yang terjual atau produk yang terjual itu ternyata sedikit sekali, maka dapat kita simpulkan bahwa ternyata direct selling itu kurang efektif untuk produk kita. Nah, kemudian untuk melakukan direct selling ini ada juga beberapa tipsnya supaya sellingnya itu berhasil. Nah, yang pertama adalah dengan konsistensi dan juga terperinci dalam menyimpan data pelanggan. Maksudnya di sini adalah kita mencari pelanggan yang sekiranya itu dapat prospek, sekiranya pelanggan itu tertarik dengan produk kita. Nah, kita kemudian berusaha untuk membangun komunikasi dengan pelanggan tersebut. Kita coba untuk membangun jaringan dengan pelanggan tersebut. Nah, kemudian kita juga fokus dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi kan kita tidak bisa langsung nih melakukan penjualan. Jadi kita misalkan melakukan iklan, kemudian nanti langsung pelanggan itu deal. Nah, kan belum tentu seperti itu. Maka kita juga harus melakukan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus meningkatkan skill penjualan supaya kita dapat melakukan direct selling ini dengan baik. Nah, sehingga nanti kita memiliki pemahaman produk yang dapat disampaikan dengan baik kepada customer-nya. Nah, sehingga misalkan dengan menerapkan beberapa tips di atas, misalkan kita sudah menerapkan tips dengan baik, kemudian ternyata penjualannya ini, produk yang terjualnya ini banyak. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa di situ penerapan direct selling-nya itu berhasil. Seperti itu, apakah dapat diterima, Mbak Waude? Iya, Mbak Elisna. Baik. Silakan. Ya, selanjutnya yaitu terima kasih Mbak Elisa. Yaitu terkait pertanyaan dari Mas Andrian dari kelompok 1. Nah, pertanyaannya, menurut kelompoknya di tengah era perkembangan digital yang cepat sekali berubah atau dinamis ya maksudnya. Nah, saat ini apakah masih akan tetap mempertahankan direct selling secara manual atau akan meninggalkan direct selling? Maksudnya personal selling atau menggunakan direct selling begitu ya Mas ya. Dan menggunakan teknologi atau direct selling secara digital saja dan alasannya mengapa. Terima kasih. Nah, untuk jawabannya bagi saya atau kelompok saya itu
tergantung dari jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Bisa sebenarnya digunakan untuk dua-duanya. Seperti contoh di tempat saya bekerja, yaitu Bank CIMB Niaga, itu melakukan penawaran kartu kredit atau KTA, itu mereka bisa langsung secara langsung atau personal selling ke mall ke mall. Nah, namun bisa juga mereka menggunakan yang yaitu direct selling menggunakan via email. Jadi kalau misal mereka, misalnya saya melakukan penawaran ke Paniko misalnya, saya langsung kirim ke alamat email, nanti Paniko akan mengisi data-data, nanti akan langsung direkap sama perusahaan. Jadi tanpa menggunakan sales, begitu. Sampai untuk jawaban ini bisa diterima, Mas Andrean? Oh iya, bisa Mas Agus, terima kasih. Mungkin saya Baik. sedikit mau menanggapi. Jadi kalau mungkin dari di tempat kerja di tempat Mas Agus sendiri, apakah pernah ada misalkan kayak direct selling secara manual ini kira-kira udah nggak lambat lah perkembangannya atau sudah tidak memungkinkan lagi? Apakah pernah ada terlintas omongan-omongan seperti itu, apa memang tetap mempertahankan dan mengkombinasikannya dengan digital atau dengan teknologi seperti itu, Mas? Mungkin sampai saat ini masih menggunakan ya, Mas ya, dua-duanya. Even untuk yang personal selling atau menggunakan sales, sama yang direct selling, yang dimana kalau misalnya mereka menggunakan sales, kelebihannya adalah setiap pertanyaan dari customer itu langsung dijawab atau bisa ditanyakan ke salesnya, begitu. Jadi face to face menanyakan kalau misal kayak gini nanti gimana case-nya, kayak gini nanti gimana, untuk bunganya gini nantinya gimana, begitu. Nah, kemudian kalau yang direct selling juga sama, untuk sama-sama digunakan ini. Namun untuk saat ini kekurangan dari direct selling yang khusus di tempat kerja saya ya, Mas ya, itu kalau misal ada pertanyaan lanjut atau further information yang dibutuhkan sama customer, itu akan customer-nya itu akan membutuhkan effort lebih karena mereka butuh meng-email ke tim ke tim call center, atau mereka bisa langsung menghubungi call center untuk menanyakan terkait pertanyaan si customer, begitu. baik, terima kasih Mas Agus untuk jawabannya. Sama-sama Mas Andrean. Kemudian nanti kalau misal ada tambahan dari kelompok saya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Untuk yang kedua, yaitu dari pertanyaan Mas Yosua dari kelompok 3, apakah direct selling ini akan merugikan beberapa pihak? Misal contohnya kalau di Indonesia, para petani sayur setiap panen akan menjual hasil panen mereka tidak secara langsung ke konsumen, tetapi mereka melakukan saluran distribusi yang harus dilalui seperti dari produsen, terus ke distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan yang terakhir konsumen. Jika direct selling ini tidak memanfaatkan pihak ketiga dan langsung memasarkan produknya ke konsumen, bagaimana tanggapan kelompok saudara tentang hal tersebut? Very good questions dari Mas Yosua. Bagi saya ini pendapat saya, nanti kalau misal ada pendapat lain dari teman saya bisa ditambahkan. Untuk ini itu tergantung dari urgency. Mostly petani itu ketika ingin menjual hasil panen, mereka pasti akan menjual ke distributor. Kenapa? Karena jika mereka yang secara langsung jual ke konsumen, retensi atau waktu menjual mereka pasti akan lebih lama, sementara mereka dikejar waktu untuk melakukan penanaman kembali, begitu kan? Nah, untuk hal ini bukan masalah dia dirugikan atau tidak, tapi mereka juga kalau semisal mereka melakukan penjualan secara langsung, misalnya kedelai, palingan kalau semisal konsumen membutuhkan 1 kilo, sementara yang dihasilkan sama petani itu langsung misal berton-ton. Bayangkan berapa lama waktu yang akan dihabiskan petani jika langsung menggunakan direct selling. Begitu. Apakah pertanyaan Mas Yosua bisa terjawab, Mas? Makasih jawabannya, Mas Iya. Agus. Berarti kesimpulannya mungkin untuk sistem direct selling ini tidak bisa digunakan oleh semua perusahaan ya, atau istilahnya di semua pemasaran tidak bisa digunakan direct selling itu ya? Bagi saya sih bisa-bisa saja menggunakan direct selling ini, Mas. Cuman
tergantung dari urgensi. Kalau semisal petani itu bisa saja kalau semisal hasil panen saya misalnya cuman 1 kuintal beras misalnya, ya aku bakalan lebih memilih untuk menjual secara langsung atau menggunakan direct selling. Kenapa? Karena untuk melakukan penjualan tersebut tidak memakan waktu lama. Tapi kalau semisal sampai 1 ton, kebayangkan kalau semisal kita langsung jual ke customer atau ke konsumen, kapan habisnya nih beras? Sementara konsumen paling banyak belinya misal 5 kilo, begitu Mas. Terima kasih. Oke, baik. Makasih jawabannya Mas Agus. Oke, sama-sama Mas. Untuk yang dari tim saya, ada yang mau nambahkan, silakan. Terima kasih. Sudah selesai pertanyaan? Kurang 1, Pak. Pertanyaannya Kurang Mas. 1. Ya, waktunya masih ada. Kalau masih ada 1-2 pertanyaan lagi, silahkan. Izin Pak. Ya. Nah ini mungkin nggak dibahas. Ini pertanyaan lebih buat ke Bapak sih Pak. Tadi ada yang ingin saya tanyakan, cuman langsung mulai soalnya kelompok. Apa boleh saya bertanya Pak? Oke. Ya dari slide ya yang saya jelaskan. Ya, silakan. Sambil menunggu 1 pertanyaan yang mau direspon ya, silakan. Ya Pak, tadi kan seperti kita ketahui bahwasannya kita berada di tengah era digital yang sangat maju nih. Nah tadi Pak Niko sempat menyebutkan contoh managing the sales, yang dimana contoh tersebut tuh kalau tidak salah Ladies Yakult ya Pak. Nah yang saya mau tanyakan nih Pak, managing the sales ini untuk di zaman digital ini apakah berbeda Pak dengan Ladies Yakult? Itu ada beberapa tadi tahapan untuk managing sales-nya. Nah, kalaupun berbeda, mungkin Bapak bisa bantu sebutkan contoh yang berbeda itu apa Pak? Oke. Tentu berbeda ya. Jadi ini di ranah MSDN. Nah, saya juga mengajar di MSDN. Ada perubahan-perubahan. Ini kan di ranah bagaimana kita recruiting, kemudian selecting, sampai ke motivating tadi ya. Nah, itu tentu beberapa bisa dilakukan di cara-caranya itu bukan cara-cara yang jadul ya. Cara-caranya tentu bisa dengan cara-cara yang lebih inovatif ya. Training itu tidak harus on the job training, tetapi untuk Yakult dan macam-macam itu masih tidak tergantikan yang on the job, kemudian mereka harus datang, kemudian mereka dilatih bagaimana berinteraksi, menjawab pertanyaan, itu harus datang secara fisik. Tetapi untuk yang lain mungkin bisa digantikan dengan cara-cara simulasi, mereka lihat video, mereka mendengarkan paparan. Nah, itu hal-hal yang mungkin baru ya, yang bisa dilakukan. Kemudian juga tentu saja pengawasan itu tidak harus secara face to face, tetapi pengawasan juga lebih ke activity ya, apa yang dilakukan, dan itu pelaporan akan secara digital, dan itu sangat memungkinkan untuk sekarang. Itu sudah saya paparkan di kolokium yang lalu ya, bagaimana mengelola SDM itu sekarang sudah jauh berubah. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi motivating itu sekarang kan saya memotivasi mahasiswa kan tidak harus ketemu ya, tapi saya kadang video call, saya tanyakan bagaimana ya perkembangan studimu, perkembangan ini, itu sama halnya seperti kalau kita supervisor akan memotivasi bawahan kita, ya subordinate kita itu tidak seperti yang dulu dilakukan ya. Ini kapanpun bisa sekarang ini. Tapi Pak, kalau untuk dari segi efektivitasnya lebih efektif yang mana Pak menurut Bapak nih? Ya, ini harus ada perubahan values ya, kultur. Jadi kulturnya harus
ini tidak bisa dibahas banyak, tapi kultur yang pertama harus kultur yang self-manage ya. Self-manage itu artinya bawahan itu harus punya kesadaran bahwa mereka itu tidak bisa diawasi secara lebih banyak, secara fisik ya, dilakukan langsung, dan mereka harus sadar itu. Jadi mereka harus punya self-management, bisa mengelola dirinya sendiri dengan baik. Kemudian sebaliknya pihak organisasi juga harus menggunakan cara-cara penilaian tertentu, ya, metode-metode tertentu untuk bisa memonitor ya, memonitor kinerja karyawan, ya, walaupun jarak jauh, ya, seperti itu. Jadi base-nya bukan base perilaku ya sekarang ini, base-nya outcome. Jadi kinerja itu akan diukur dengan outcome, hasilmu apa kerjanya. Karena saya kan nggak bisa ngawasi perilakumu sehari-hari. Ya gitu ya. Itu sedikit ya, tapi itu bukan ranah marketing sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Oke, masih ada satu pertanyaan ya yang masih perlu direspon, silakan. Kelompok 6. Ya, selamat malam Pak Niko ya, teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Eko. Pertanyaannya, apakah penelitian yang dilakukan ini jika dilakukan di negara Korea Utara dengan menerapkan dua aliran yang ada pada jurnal tersebut akan menghasilkan hasil yang sama dengan jurnal ini? Dan menurut saya ya, jika kita mempunyai sebuah perusahaan, itu tergantung situasi pasarnya. Kan kalau di Korea Utara sendiri, setiap inovasi-inovasi bisnis itu selalu dikontrol dan terpusat di pusatnya. Jadi kita nggak bisa leluasa menggunakan inovasi-inovasi untuk memberikan servis kepada konsumennya kan. Penelitian-penelitian terdahulu pun dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa ya teknologi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan penjualan, dan perkembangan terhadap hubungan dengan karyawan, hubungan dengan konsumen jadi lebih baik. Kalau di Korea Utara sendiri kan infrastruktur untuk teknologinya sendiri belum ada, jadi mungkin relevan juga kita meneliti tentang teknologi di Korea Utara karena ya teknologinya belum ada untuk melakukan aktivitas bisnis. Saya seperti itu. Apa ada tanggapan? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih, Mas. Sudah semua ya? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Oke. Apakah ada yang mau membahas mini discussion yang tadi, yang sempat dua kelompok tadi yang bahas di awal? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Silakan. Kelompok lain, ada 6 kelompok, tadi masih ada 2 kelompok. Oke, kita ujian kapan ya? Selasa depan, Pak. Depan, Pak. Tanggal 15, Bapak. 15 ya? Berapa? Tanggal berapa? Saya juga lupa ya. Nah, nanti salah satu ngingetin saya untuk saya kasih materi-materi yang sudah saya bahas ya selama 7 kali pertemuan, akan saya share di grup WA kita untuk dipelajari, dan silahkan itu dibuka ya pada saat ujian, monggo silahkan. Kemudian paper-paper juga boleh dibuka. Nah, yang saya inginkan adalah nanti jawaban itu betul-betul yang betul-betul insight atau pemahaman saudara mengenai baik itu materi maupun paper-paper yang sudah dibahas ya. Ada 6 paper dan ada 7 slide ya yang sudah kita bahas ya. Nah,
nanti tolong diingatkan hari Sabtu atau Minggu nanti bisa saya share ya di grup WA, jadi lengkap. Kalau paper kan sudah ada semua. Oke, ada pertanyaan mengenai ujian dan seterusnya? Nggak ada ya, biasa saja ujian. Nilainya 50% ya. Oke, kalau tidak ada, jadi saya akhiri untuk pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, kurang pas, sehingga tidak diterima dengan cukup baik. Ya, saya senang mengajar kelas ini karena memberikan banyak pemahaman, banyak pengertian, semoga pada saya dan tentu saya sendiri belajar banyak ya dari artikel-artikel terutama yang kita bahas itu. Karena saya selalu mengambil artikel itu dalam perspektif yang kira-kira terbaru atau setidaknya masih relevan. Jadi saya banyak belajar dari paper-paper, kemudian juga materi yang saya bahas itu juga seperti pedang bermata dua, tidak hanya memberikan pemahaman pada saudara, tetapi juga pemahaman kepada saya sendiri. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk sharing dan perhatiannya selama 7 kali pertemuan. Kita masih ada 1 kali UTS ya. Moga-moga apa yang kita bahas itu tidak sia-sia, tetapi memberikan penggambaran untuk saudara nanti bekerja, siapa tahu saudara bekerja di bidang ini. Dan sekali lagi, pengetahuan tidak akan pernah cukup, tetapi saudara perlu mengembangkan sendiri kapanpun dan dimanapun nanti saudara berada ya. Jadi perlu dikembangkan dan perlu diperdalam ya, untuk praktek-prakteknya. Terima kasih, saya ucapkan selamat beristirahat dan selamat malam dan sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu ya. Amin. Oke. Terima kasih guys. Thank you. Terima kasih Mbak Aditya.